Halo Klase, wie geht's? Kali ini kita akan membicarakan tentang artikel der, die, das. Ya, ich habe euch erklärt. Saya juga sudah menjelaskan di kelas sebelumnya, tetapi kali ini Frau Herlia ingin memastikan kalian sudah memahaminya. Baik, ada 3 jenis artikel dalam bahasa Jerman, yaitu der, die, dan das. Kalau der untuk apa? Untuk maskulin. Dia ciri-ciri kata benda yang menggunakan artikel der ini atau maskulin, atau kita kasih simbol M, itu adalah hewan atau manusia yang merujuk pada laki-laki bendanya itu atau jantan. Dan misalnya kayak der Mann, itu kan laki-laki kan, sudah jelas kan, seperti kita sudah pelajari der Onkel, paman ya. Dan juga untuk kalian pahami juga nih, ada catatan yang akan Frau berikan. Dan juga untuk maskulin itu benda yang sebagai berikut: nama-nama musim, der Sommer, der Winter, semua nama musim itu jenis kelaminnya der. Oh ya, jangan lupa ya, kata benda itu atau nomen itu harus diawali dengan huruf kapital, huruf besar ya. Terus ada lagi nama bulan, der Februar, der Januar, der März ya, contohnya ya. Terus nama-nama hari, der Montag, der Dienstag, der Freitag gitu ya. Arah mata angin maksudnya der Süd itu selatan ya, der Nord ya. Jadi itu semua jenis kelaminnya maskulin atau der. Nama gunung, bukit, danau ya, itu pakai der ya. Selanjutnya, nah ini juga catatan juga yang kalian harus pahami atau mengerti, kata benda yang biasanya berakhiran ig, atau akhiran ling, atau akhiran ich, oder us, dan ismus, n, l, est, er, dan ner. Namun tidak semuanya ya, kadang-kadang ada pengecualian dalam bahasa Jerman. Nah, contohnya ini, der Honig, artinya madu, akhirannya ig kan. Nah, dia jenis kelaminnya tuh der. Ya, madu itu berarti jenis kelaminnya maskulin, laki-laki. Der Löffel, sendok, ya, akhirannya el kan. Nah, nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut yang lain lagi. Der Garten, der Liebling, der Teller, ya, itu yang akhirannya tadi disebutkan menggunakan artikel der atau maskulin. Kata benda sekarang yang berhubungan dengan cuaca, der Regen, hujan, der Blitz, petir, kan sama ya kayak bahasa Inggris ya, ada blitz ya, der Sturm ya, badai, kalau Inggris tuh storm ya. Jadi itu semuanya artikelnya der ya. Ini semoga kalian bisa mencatatnya dan juga mulai memahaminya ya, jadi nggak bingung-bingung lagi. Kok itu der sih, Frau Herlia? Ya, so is das untuk yang maskulin. Next, kita masuk ke jenis kelamin yang feminin atau die, ya. Ciri-ciri kata benda yang die yang kita ich habe euch erklärt auch. Ya, saya juga sudah jelaskan bahwa artikel die itu adalah untuk betina atau wanita ya, jenis kelamin feminim, perempuan. Nah, biasanya dipakai juga untuk benda-benda sebagai berikut: nama-nama pohon, nama bunga ya. Contohnya nanti kita lanjutkan lagi, kita diskusikan lagi biar lebih cepat ya. Dan kata benda yang berakhiran seperti kayak di lampe, itu kan semuanya kan pakai di. Tapi ada juga yang akhiran ternyata bukan feminim ya. Contohnya der Junge, anak muda atau boy, itu bahasa Inggrisnya anak muda laki-laki gitu ya. Der teh, nah, padahal akhirannya tapi dia tidak feminim, dia tetap dia masuk ke maskulin. Ada das Auge ya, mata, Auge, tapi dia tidak feminim, tetapi dia das. Der Erbe, ahli waris. Nah, tapi tidak semua akhiran ya, tapi rata-rata yang akhiran itu semuanya pakai feminim.
feminim. Di lampe misalnya. Terus kata benda yang berakhiran ag, ung, heit, kite, ur, teit, I, i, shaft, in, syon, ik. Nah, sebagai berikut contohnya ya. Di wonung akhirannya ung, ya, apartemen. Nah, itu di. Einheit nih, Heit persatuan nih, Heit tadi kan disebutkan tuh feminim juga. Universiteit, nah yang ada teit-nya biasanya di Mannschaft atau tim kesatuan bola gitu ya. Fußballmannschaft tuh kesatuan tim sepak bola. Di Polizei nih ada I belakangnya tuh biasanya di nation kebangsaan ya. Nation itu bahasa Inggris juga nation ya. Nation, ini Shon nih ininya akhirannya jadi feminim ya. Semoga tidak bingung ya. Jadi akhiran e, ag, ung, heit, kite, ur, und so weiter dan selanjutnya itu artikelnya feminim. Selanjutnya neutral ya atau das. Nah, das ini adalah benda yang neutral atau n ya. Kalau suka bilang bercanda ya, ich hab euch gesagt das itu bencong gitu ya, tapi intinya adalah biasanya nih adalah orang atau hewan yang masih muda gitu ya, contohnya nih das baby, padahal kan baby kan sebenarnya dari kecil udah punya kelamin ya, aber auf Deutsch is das baby gitu. Das baby itu bayi, itu artikelnya das Kind, anak-anak gitu. Walaupun anak-anak dari kecil juga auch sie haben auch Genus ya, sudah punya jenis kelamin, aber auf Deutsch dalam bahasa Jerman kalau mau bilang das Kind itu das Kind anak-anak tuh ya das Kind gitu. Das Kalb nih lembu jantan tapi yang masih muda gitu ya. Jadi itu artikelnya das ya. Juga auch benda yang sebagai berikut, ada nama logam. Terus ada juga nama-nama logam gitu ya. Ada juga kata benda yang berasal dari kata kerja. Kata kerja itu misalnya essen, nih falsch getub ya. Harusnya essen double S-nya 2 saja, tapi ini Frau salah ketik. Essen artinya makan, tapi kalau mau bilang makanan itu jadi das Essen. Nah, jadi kata kerja dari kata kerja dibendakan itu namanya jenis kelaminnya jadi das. Oke? Next, neutral itu juga punya akhiran shen dan line. Nah, biasanya tuh kalau akhirannya shen atau line itu artikelnya das. Das Vögelein, burung kecil ya. Das Mädchen, nah girl gitu kalau bahasa Inggrisnya girl, kalau bahasa Jermannya Mädchen, das Mädchen ya. Tapi bukan tapi dia das gitu ya. Line itu artinya atau shen itu artinya kecil gitu. Panggilan kesayangan juga bisa nih yang Frau Herrle juga ich hab gesagt gitu ya. Kalau misalnya mau bilang namanya Bayu kecil gitu, maksudnya namanya Bayu, heißt Bayu, dan Bayu nama panggilan kesayangannya Bayulein gitu, bisa juga ya in auf Deutsch gitu. Und kata benda yang berakhiran it meant ich, tum, hel, nis, sal, o. Sebagai contoh das Datum, tanggal. Nah, itu artikelnya netral atau das. Das Ministerium, menteri ya. Und das Zentrum, sentral. Das Museum, ya museum. Das Licht, lampu nih yang akhirannya ini rata-rata atau shen line itu artinya biasanya netral ya. Itu catatan untuk yang der die das Artikel. Hoffentlich können alle verstehen ya. Und klar ya, semoga semua bisa tambah paham dan mengerti ya. Ini hanya mengulang. Next is kita akan masuk ke dalam Einsatz, masuk ke dalam kalimat, kita kembangkan. Nah, yang ini namanya unbestimmt artikel. Ini yang bestimmt, yang tadi der die das tuh namanya bestimmte artikel ya. Nah, ini pronomen itu kata ganti. Jadi unbestimmt itu kalau bahasa Inggrisnya kayak and apple gitu ya. Kalau ini eine yang saya sudah jelaskan juga. Ein itu artinya sebuah gitu, untuk menunjuk kepada yang benda yang awal gitu, untuk mau bilang sebuah
di awal kalimat gitu ya, untuk menunjuk benda di awal kalimat ya, am Anfang. Dan setelah kalian pakai unbestimmt, biasanya selanjutnya kalimat berikutnya sudah menjelaskan benda tersebut, kalian harus mengganti dengan Entschuldigung, dengan apa namanya, der, die, und das ya. Ini untuk maskulin der, feminim die, und neutral das. Setelah kalian ucapkan benda, menjelaskan lagi benda yang tadi tersebut, kalian akan mengganti benda tersebut dengan kata ganti. Nggak mungkin lagi kita menjelaskan benda itu dengan mengucapkan benda itu berulang kali. Itu namanya pemborosan kalimat gitu, kata ya. Jadi kalian ganti, berarti untuk maskulin itu diganti dengan er, und feminim diganti dengan sie, und neutral diganti dengan s. Oke? Masih bingung? Pegangan supaya nggak bingung ya. Oke. Dan next ya, selanjutnya kita masuk coba ke dalam contoh kalimat supaya hopefully verstehen si alle ya. Jadi semoga semuanya bisa mengerti ya. Können Sie verstehen. Könnt ihr verstehen ya. Dan contoh kalimatnya nih, ada anak nih das Mädchen ya, gadis yang lagi pegang es gitu ya. Kita masuk ke dalam kalimat yang eine die. Kalau eine die tadi apa? Berarti dia feminim ya. Masuk ke feminim, contoh kalimat feminim nih ya. Lena ist eine Freundin von Lara. Ya. Lena ist eine Freundin von Lara. Lena adalah seorang teman wanita dari Lara. Jadi si Lena itu temennya Lara, mau bilang gitu ya. Itu menunjuk seorang teman. Jadi pakai yang awal adalah eine, ya. Und die Freundin von Franz, ya. Dan ya adalah temannya dari Franz, ya. Jadi dia awalnya eine Freundin, setelah itu eine Freundinnya harus diganti, ya, diganti menjadi die Freundin, ya. Dia seorang teman dari Lara, dan dia juga temannya si Franz. Jadi sudah menunjukkan yang keduanya bestimmt artikel, bahwa dia teman Franz juga. Jadi sudah merujuk ke teman gitu. Jadi sudah dijelaskan di sini tadi seorang teman, yang kedua ya temannya juga si Franz gitu ya. Nah, selanjutnya wir können sagen nicht ya, tidak bisa kita bilang die Freundin ist sehr gut, tidak, tapi kita harus ganti kata die Freundin ini atau die ini menjadi sie, dia perempuan. Sie ist sehr gut. Dia sangat baik, ya. Jadi yang awal tadi untuk seorang teman dan temannya si Franz juga ya, dan dia sangat baik ya. Itu contoh kalimat yang sie ya. Oder feminim, Entschuldigung. Und yang kedua, zwei ist ein, das es. Nah, ini contoh kalimat dari yang ini neutral ya, berarti dia jenis kelaminnya netral. Lena hat ein Eis, ya. Lena punya sebuah es, ya. Sebuah es, ya. Sepotong es lah bilang gitu ya, sepotong es. Das Eis schmeckt ihr sehr gut, ya. Jadi das Eis yang ini ya rasanya sangat enak, ya. Nah, dasnya ini kita ganti dari ein menjadi das. Baru kata ketiganya kita ganti jadi es kostet 15.000 rupiah. Itu harganya adalah dia harganya itu 15.000 rupiah. Nah, jadi es ya. So, das ist ein Eis. Setelah dia bilang ada sebuah atau sepotong es gitu, esnya itu enak. Nah, sudah esnya itu gitu ya, ngomongin soal es yang kedua kalinya, zweimal. So, wir benutzen bestimmte Artikel das Eis. Und next is Lena. Ini yang sekarang kita ganti, yang ketiga adalah der ya, yang
jenis kelaminnya laki-laki. Oke, maskulin. Ya. Oke, sehen Sie. Lena hat ein Freund. Kalau Freundin tadi temen cewek ya, yang ini Freundin temen cewek, kalau ini temen cowok, boyfriend gitu ya. Lena hat ein Freund ya. Dia punya teman cowok. Und der Freund heißt Franz. Setelah ein kita ganti menjadi der Freund. Ya, und dann ist sehr nett ya. Ist sehr nett. So, berarti dia si Franz ini sangat ramah gitu ya. So, ein menjadi der und dann So ist das. Ya, die Beispiele ya, contoh-contoh kalimat dan hoffentlich können Sie verstehen. Ya, semoga semuanya bisa mengerti kalian ya, Anda ya semuanya. Und so, bitte kerjakan danach ya, selanjutnya bitte machen Sie Aufgaben ya, kerjakan semua tugas yang Frau Herlia tugaskan. Und bitte stellen Sie sich Fragen ya, berikan pertanyaan, kalau mau di komen di sini boleh, atau schicken mir ein WhatsApp ya, atau boleh di WhatsApp ya, dan apa yang kalian tidak pahami. Okay? So, danke und tschüss.